Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, itu tertua di semesta. Sobat donat di 5 benua, detik-detik bersejarah akan segera tiba menjelang vonis diketok oleh hakim untuk Dr. Habib Muhammad Rizik Syihab yang akan memperlihatkan kemana arah perjalanan bangsa ini di dalam menghadapi seorang ulama, seorang tokoh oposisi terbesar di abad 21 yang selalu bicara dan membayang-bayangi perjalanan bangsa ini supaya tidak melenceng dari rel yang sudah digariskan oleh konstitusi, dan segala upaya dipakai untuk mengingatkan kekuasaan supaya tidak terlalu jauh melakukan deviasi di dalam menghadapi Habib Rizik Syihab. Terutama ada surat ini, saya bacakan dari dari suara.com, judulnya menjelang vonis Habib Rizik di dalam kasus Rumah Sakit Umi, persaudaraan alumni 212 mengirim surat terbuka ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini isinya, perhatikanlah. Ketua Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 Selamat Ma'arif beserta sejumlah ulama melayangkan surat terbuka ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang isinya meminta Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan dibebaskan dari kasus swab tes Rumah Sakit Umi Bogor. Hal itu diketahui berdasarkan potongan video akun YouTube FNN TV yang beredar di media sosial. Seperti dilihat surat.com hari Senin, Habib Rizik dan kawan-kawan memang akan menjalani sidang dengan agenda vonis majelis hakim dalam kasus tersebut yang dijadwalkan pada Kamis 24 Juni mendatang. Ini satu peristiwa sejarah dakwah yang penting ya. Bagaimana seorang Habib Rizik dikuyo-kuyo, dikerjain oleh kekuasaan hanya persoalan pelanggaran protokol kesehatan yang akar masalahnya pada wali kota Bogor yang ingkar janji dan pembohong karena dia berjanji di depan ulama-ulama dan habaib di Bogor untuk mencabut laporan ke polisi, tetapi dia mengingkari ucapannya sendiri, tidak jadi mencabut laporan ke polisi tentang Habib Rizik sehingga karena katanya dilarang oleh Kapolda. Jadi dia tidak punya satu sikap ya sebagai seorang pejabat politik yang berintegritas. Siapa? Bima Arya. Dalam video itu terlihat sejumlah ulama mendampingi Selamat Ma'arif yang terlihat membacakan sebuah surat terbuka ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dia dibikin surat terbuka ya, sehingga masyarakat itu tahu dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat ya. Dalam surat yang dibacakan oleh Selamat itu, intinya meminta Habib Rizik serta 2 terdakwa lainnya yakni Habib Hanif Alatas dan Andi Tatat dibebaskan. Andi Tatat itu direkturnya ya, Rumah Sakit Umi. Menurutnya dalam kasus ini kental sekali upaya kriminalisasi yang motifnya adalah politik. Nah, ini dalam tanda petik ya. Bagi kami, apabila orang dipidana hanya karena menjelaskan kondisi kesehatan seseorang adalah sangat tidak masuk akal dan jauh dari rasa keadilan. Karena itu kami meminta kepada majelis hakim yang mengadili Habib Rizik, Habib Hanif dan Dr. Tatat agar membebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan yang tidak masuk akal sehat tersebut, ujar Selamat saat bacakan surat.
Saat dikonfirmasi oleh suara.com, Selamat Ma'arif membenarkan adanya pembacaan surat terbuka tersebut. Menurutnya surat tersebut juga akan dikirimkan oleh perwakilannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini, hari Senin ya. Insya Allah hari ini surat akan diantar utusan kami ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kata Selamat hari Senin 21 Juni. Kendati begitu, Selamat tidak menjelaskan lebih rinci soal adanya surat terbuka tersebut. Ia hanya menegaskan kalau surat tersebut dibuat mewakili masyarakat. Berikut isi lengkap surat terbuka tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Surat terbuka untuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Majelis Hakim Perkara Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sisi Majelis Hakim Perkara Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang merupakan masyarakat yang mencintai dan mendambakan keadilan merasa terusik dengan proses hukum yang dialami oleh Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Alatas, dan Dr. Andi Tatat yang menurut kami kental dengan upaya kriminalitas bermotif politik. Bagi kami, seseorang dipidana hanya karena menjelaskan kondisi kesehatan seseorang adalah sangat tidak masuk akal dan jauh dari rasa keadilan. Karena itu kami meminta kepada majelis hakim yang mengadili perkara Habib Rizik, Habib Hanif, dan Dr. Tatat agar membebaskan mereka dari segala dakwaan dan tuntutan yang tidak masuk akal sehat tersebut. Kami mendoakan majelis hakim agar Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan dari segala pucuk rayu dan tekanan dari jin oligarki. Ini lagi serius, ada istilah jin oligarki ya. Sehingga memutuskan dengan putusan yang adil, seadil-adilnya. Ciputat 18 Juni 2021, kami para ulama dan tokoh yang menandatangani. Berapa orang yang menandatangani? Ciputat. Kenapa Ciputat? Kampung saya dulu. Saya kampung. Ya itu ya. Jadi surat terbuka. Satu cara untuk mempressure, ya. Mempressure, menekan secara psikologis ya, keputusan dari majelis hakim 3 hari mendatang. Jadi kalau upacara diupayakan pintu-pintu langit dengan membentangkan hati dan tangan berdoa kepada Allah, diupayakan pintu-pintu medsos juga dibuka untuk membentuk public opini ya, supaya keputusan itu betul-betul adil. Dan kita lihat ya, bagaimana sikap pemerintah. Inilah saatnya pemerintah atau kekuasaan berada di simpang jalan. Apakah menghadapi warganya dengan cara yang seperti menghadapi koruptor, tetapi tidak ya. Koruptor saja tidak diperlukan sedahsyat pemerintah atau kekuasaan melawan Habib Rizik ya. Dipres, ditekan. Sementara seolah-olah ya orang-orang yang berbuat jahat itu di negeri ini mendapatkan perlindungan dalam tanda petik, tidak dikejar. Masiku itu ada tapi tidak pernah bisa ditangkap ya. Terus pembunuh dari 6 orang yang membunuh itu, orang yang membunuh 6 pengawal Laskar Habib Rizik, tidak dicari ya, tidak diadili, padahal sudah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, 6 bulan. Bandar-bandar narkoba tidak diperlukan dengan cara yang sedramatis Habib Rizik Syihab. Tetapi percayalah, yakinlah dan percaya, semua ini dalam skenario Allah, dan cepat lambat semua adalah terbaik. Takdir Allah berlaku, kita manusia hanya menerima, dan takdir Allah yang berlaku itu pasti baik untuk manusia, baik untuk kita semua. Meskipun awalnya terasa
akal kita, akal budi kita sukar untuk menerima kenyataan atau takdir yang pahit itu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabr Jamil. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.